Selamat sore teman-teman. Sore hari ini bertemu lagi bersama saya Irsan Perdana Putra dari PT Global Capital Investama Berjangka. Dan pada sore hari ini teman-teman kita ada edukasi ya, khususnya untuk teman-teman yang sudah memulai trading ya. Dan pembahasan kita pada sore hari ini cukup menarik ya tentang candlestick. Tapi sebelum saya memulai materi saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dari Zoom ya. Sapa satu persatu dulu. Ya, ada Pak Yogi selaku host kita, selamat sore. Pak Charlie juga, ada Pak Firly yang baru hadir, kemudian ada Bu Dea, ada Pak Iwan juga, kemudian ada Pak Reski, ada Bu Vera, dan ada Bu Rida ya. Selamat sore semuanya, semoga teman-teman yang telah hadir ini dalam kondisi yang sehat. Oke, saya perkecil dulu suara musiknya ya. Baik, sedikit perkenalan ya teman-teman ya. Nama saya Irsan Perdana Putra, jadi teman-teman bisa lihat di layar pengalaman trading ya sejak tahun 2013. Jadi senang sekali pada sore hari ini saya bisa berbagi pada teman-teman tentang apa yang sudah saya ketahui ya di bisnis ini, terutama dalam segi analisa teknikal. Jadi pada sore hari ini teman-teman akan ngebahas tentang candlestick. Saya yakin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu ya tentang grafik candlestick. Namun tidak semuanya paham apa sih maksud dari candlestick itu, dan mungkin juga belum tahu sejarahnya, dan mungkin juga banyak dari teman-teman trader ini yang belum tahu cara penggunaan candlestick yang benar. Hanya taunya candlestick merah itu adalah candlestick turun dan hijau adalah candlestick yang naik ya. Jadi sore hari ini teman-teman akan belajar pembahasan yang pertama itu adalah apa itu candlestick, termasuk sejarahnya nanti kita akan bahas, kemudian kelebihannya, kemudian gimana candlestick bisa terbentuk, kemudian untuk pembahasan yang kedua adalah tentang cara membaca candlestick, dan yang ketiga adalah tentang pola candlestick yang powerful ketika muncul. Nah, ini bisa jadi trigger teman-teman semua ketika masuk pasar ya. Dan yang terakhir adalah strategi trading menggunakan candlestick. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang tipe-tipe candlestick, tipe-tipe grafik. Ada banyak sekali ya grafik yang bisa kita temui ya kalau kita ngelihat historical harga, mulai dari line chart, bar chart, dan juga candlestick. Nah, teman-teman bisa lihat salah satu jenis dari grafik adalah line chart. Teman-teman pasti juga sudah sering lihat mungkin di televisi, kemudian juga mungkin di media-media ya tentang grafik garis ini. Grafik garis ini teman-teman ini adalah refleksi dari harga suatu produk di satu periode tertentu. Nah, kenapa trader jarang sekali menggunakan grafik ini untuk menganalisa pergerakan harga? Karena memang grafik line ini informasi yang disajikan cukup minim ya. Jadi dari line chart ini atau grafik garis ini hanya menyajikan harga pembukaan dan harga penutupan yang direfleksikan dengan gambar garis. Jadi gini, contoh ada rupiah dibuka hari ini Rp14.000. Kemudian satu hari perdagangan harga berfluktuasi, dan sore hari harga tutup di angka Rp15.000. Nanti teman-teman akan lihat grafik garisnya menuju ke atas ya, grafiknya naik. Dan besok hari ketika pembukaan harga di 15.000, pergerakan harga berfluktuasi sampai dengan sore hari di tutup pasar. Ternyata tutup pasar harga dari rupiah ditutup 14.000. Nanti teman-teman akan lihat grafik garisnya menurun ya, atau grafiknya turun. Nah, hanya sebatas itu informasi yang kita dapatkan dari line chart atau grafik garis. Makanya grafik garis ini jarang sekali digunakan para investor maupun trader untuk menganalisa pergerakan harga. Dan yang paling populer adalah candlestick, teman-teman. Ya, teman-teman juga udah pasti sering lihat candlestick ini ya.
Candlestick artinya grafik lilin ya, bentuknya memang seperti lilin, ada beberapa bagian dan nanti akan kita bahas ya. Yang umumnya adalah berwarna hijau dan berwarna merah. Ini sama juga, candlestick grafik ini merefleksikan harga dari suatu produk pada periode tertentu. Ya bisa per menit, per jam, per hari, per bulan ya, bahkan per tahun pun bisa direfleksikan dari candlestick. Nah, kita akan ngebahas atau kita akan mengulas sedikit ya tentang sejarah dari candlestick. Jadi candlestick ini teman-teman dipopulerkan oleh seorang saudagar beras ya, berasal dari negeri Sakura, dari Jepang ya, namanya Munehisa Homa pada abad ke-17. Jadi Munehisa Homa ini tertantang untuk melihat pergerakan harga beras ya pada masa itu, di mana sih pergerakan harga beras di masa yang akan datang dari historical harganya di masa lalu. Nah, terciptalah namanya grafik candlestick ini, teman-teman. Dan pada masa itu Munehisa Homa ini menjadi salah satu pengusaha beras tersukses ya. Bahkan tekniknya ini, metodenya ini digunakan sampai dengan saat ini. Dan seperti yang kita tahu, banyak sekali para investor dan trader yang sukses ya dengan menggunakan teknik pembacaan dari candlestick. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa harus candlestick? Yang pertama, teman-teman, candlestick ini merefleksikan, menggambarkan pergerakan harga yang sebenarnya. Jadi harga yang bergerak di pasar, harga tertinggi, harga terendah, harga pembukaan, dan harga penutupan, bahkan kekuatan pasar, baik buyer ataupun seller, itu direfleksikan oleh candlestick dengan real time. Nah, jadi itu kenapa candlestick itu dipilih menjadi analisa yang dasar untuk kita melihat pergerakan harga. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai indikator untuk mengukur kekuatan ya dari pelaku pasar, baik itu buyer atau seller. Jadi dengan candlestick ini teman-teman bisa nanti melihat siapa yang sedang mendominasi harga pada suatu produk di periode tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menentukan apa yang akan kita lakukan ketika muncul pola candlestick tertentu, gitu ya. Nah, jadi kekuatan buyer dan seller ini cukup berpengaruh kepada pergerakan harga di periode selanjutnya. Yang ketiga adalah dasar dari technical analisa. Nah, memang banyak para trader itu yang menggunakan indikator, kemudian juga mungkin menggunakan trend line atau support resisten. Namun kadang-kadang mereka lupa bahwa sebenarnya dasar dari analisa teknikal itu adalah kita harus mampu membaca dan memahami candlestick. Dasar dari technical analisa adalah kita bisa membaca arti dari candlestick. Dan yang keempat, candlestick ini teman-teman bisa digunakan untuk menganalisa semua instrumen perdagangan, ya. Mulai dari saham, kemudian komoditi, forex, kripto, apapun produk yang memiliki historical harga itu bisa kita analisa dengan candlestick. Kemudian apa sih kelebihan candlestick? Tentu saja candlestick ini sudah teruji sejak lama, dari abad ke-17 tadi ya, sampai dengan saat ini memang sangat populer digunakan oleh para trader dan juga investor untuk menganalisa pergerakan harga. Ya, jadi memang sudah teruji nih untuk candlestick ini digunakan, mungkin juga sampai di masa yang akan datang ya. Dan yang kedua adalah bisa digabungkan dengan indikator lain. Tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin biasa trading dengan indikator moving average atau Bollinger Band atau indikator yang lain ya. Indikator-indikator tersebut itu bisa digabungkan ya dengan konfirmasi dari pola candlestick, sehingga nanti menciptakan satu sinyal yang memang benar-benar powerful untuk kita masuk pasar. Jadi candlestick ini bisa digunakan atau digabungkan dengan indikator lain. Kemudian informasi yang diberikan juga cukup jelas ya. Nanti dari bentuk candlestick teman-teman bisa tahu siapa yang sedang mendominasi pasar. Apakah buyer sangat mendominasi ataukah buyer powernya kurang, ataukah seller yang sedang mendominasi. Nanti informasi yang diberikan atau digambarkan dari sebuah candlestick itu cukup jelas. Dan yang keempat tentunya menyimpan historical harga di masa lalu ya. Jadi candlestick ini teman-teman terbentuk karena historical harga, dan dari historical harga itulah kita bisa melihat atau memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang.
Nah sekarang komponen yang terdapat pada candlestick yang kita tahu adalah candlestick itu warnanya hijau dan merah ya. Tapi kalau teman-teman cukup cermat bahwa candlestick ini terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada yang namanya body yang warnanya hijau dan merah ini, dan yang kedua adalah komponennya sumbu yang ada di atasnya seperti rambut ini dan juga ada di bawahnya. Nah umumnya ada dua jenis ya dari candlestick. Ada yang candlestick bullish, ini biasanya berwarna hijau atau putih. Dan satu lagi itu adalah candlestick bearish yang berwarna merah atau hitam. Nah, kenapa candlestick ini bisa berwarna hijau? Saya ambil yang pertama ya, pilihan pertama hijau untuk candlestick naik dan merah untuk candlestick turun. Nah, kenapa candlestick ini bisa berwarna hijau dan bisa berwarna merah? Nah, teman-teman, candlestick bullish ini, candlestick hijau ini terbentuk jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan suatu produk di periode tertentu. Contoh kita ngomongin rupiah nih, pagi ini dibuka 14.000, kemudian satu hari perdagangan kita tutup pasar di sore hari, rupiah ditutup 15.000. Nanti teman-teman akan lihat candlestick yang berwarna hijau atau bullish candlestick. Nah, nanti sumbu atas dan sumbu bawahnya itu tergantung dari harga terendah dan tertinggi pada periode itu. Anggaplah, tadi kita tahu pembukaan di 14.000, kemudian penutupan di sore hari jam 5 itu di 15.000. Kita tahu candlesticknya berwarna hijau. Namun kan dari jam 7 pagi sampai jam 5 itu harga berfluktuasi. Mungkin menciptakan harga terendah di 13.000 atau harga tertinggi di 16.000. Nah, 13.000 dan 16.000 itulah yang menciptakan sumbu pada candlestick. Ya. Jadi body ini hanya menggambarkan pembukaan atau open dan close dari harga, dan high dan low ini adalah merefleksikan dari harga tertinggi atau harga terendah dari suatu produk di periode itu. Ya. Jadi teman-teman tahu kenapa terjadi candlestick berwarna hijau atau bullish candlestick. Kemudian candlestick yang kedua adalah candlestick bearish atau umumnya berwarna merah. Tadi saya bilang. Nah, kenapa bisa terbentuk? Candlestick bearish ini bisa terbentuk karena harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan suatu produk pada periode tertentu. Jadi contoh tadi rupiah dibuka pagi hari di angka 15.000. Kemudian harga berfluktuasi sampai dengan sore hari harga ditutup di 14.000. Nanti teman-teman akan lihat body candlestick-nya akan berwarna merah. Dan tadi dari jam 7 sampai jam 5 sore itu ada fluktuasi harga, mungkin menciptakan harga tertinggi di 16.000 atau harga terendah di 13.000, itulah yang membentuk sumbunya. Ya. Jadi teman-teman tahu kenapa terbentuk candlestick bullish dan terbentuk candlestick bearish, tergantung dari tutup harga suatu produk di periode tertentu. Itu ya. Nah sekarang kita harus selain bisa membaca dari maksud candlestick, kita juga harus bisa memahami psikologis yang terjadi di dalam candlestick ini. Teman-teman, harga bergerak itu karena perilaku pasar. Harga naik dan turun itu akibat permintaan dan penawaran, supply dan demand, hukum ekonomi ya. Permintaan tentu saja diciptakan oleh para buyer. Jadi semakin banyak buyer akan semakin banyak demand atau permintaan sehingga membuat harga naik. Dan sebaliknya juga, jika semakin banyak supply atau semakin banyak seller yang menjual, maka suatu produk harganya akan turun. Nah itu maksud atau psikologis yang terjadi di pasar. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau candlestick yang berwarna hijau, itu artinya buyer yang sedang mendominasi pasar. Tinggal nanti teman-teman yang harus teman-teman jeli adalah melihat seberapa besar kontrol atau dominasi buyer itu di pasar. Nah, teman-teman bisa lihat nanti dari bentuk candlestick-nya. Di mana jika candlestick bullish atau candlestick hijau dengan body yang panjang, ya, tanpa sumbu atau sumbunya pendek, ini merefleksikan bahwa buyer sedang sangat mendominasi pasar atau dominasinya sangat besar di pasar. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa pergerakan harga selanjutnya atau di periode selanjutnya harga akan mengikuti pergerakan sebelumnya atau harga akan melanjutkan kenaikan. Itu ya. Jadi kalau candlestick-nya tinggi, body-nya tinggi, tutupnya
candlesticknya di atas ya, itu artinya buyer mendominasi. Dan semakin kecil body candlestick itu artinya juga semakin kecil dominasi buyer di pasar. Apalagi nanti kalau teman-teman melihat sumbu yang panjang baik di atas atau di bawah, itu artinya ada rejection dari seller. Apapun itu, yang pasti kalau teman-teman lihat candlestick berwarna hijau, mau bodinya pendek atau bodinya panjang, itu artinya memang dominasi buyer di pasar ya. Namun nanti yang perlu teman-teman perhatikan adalah seberapa besar bodinya. Dan jika teman-teman nanti melihat candlestick yang berwarna merah ya atau biris candlestick, ya, teman-teman bisa mengasumsikan bahwa pada periode itu seller yang sedang mendominasi pasar. Ya, tinggal nanti teman-teman lihat seberapa besar dominasi seller ini. Kalau body candlesticknya tinggi, panjang ke bawah ya, artinya sellernya sedang sangat mendominasi pasar, sehingga kita bisa mengasumsikan pergerakan harga di periode selanjutnya akan melanjutkan penurunan. Dan semakin kecil body candlestick biris ini, artinya dominasi seller juga semakin kecil di pasar. Apapun itu, yang pasti kalau candlestick biris yang muncul itu artinya dominasi seller yang sedang terjadi di pasar. Nah, kemudian teman-teman nanti di suatu grafik menemukan candlestick yang berwarna hitam ya, penutupan dan pembukaan di harga yang sama. Ini namanya candlestick doji. Ada beberapa tipe candlestick doji ya. Ada seperti ini, ada butterfly ya, ada grave dan lain sebagainya. Ini ada 3 sampai 5 nama dari candlestick doji ini. Namun kalau kita memahami psikologis pasarnya, candlestick doji ini terbentuk karena terjadi keraguan ya di antara pelaku pasar mau melanjutkan pembelian atau melakukan penjualan. Ada banyak faktor yang membuat candlestick ini berbentuk doji. Bisa jadi karena harga sudah terlalu tinggi, atau harga sudah terlalu rendah, atau memang sedang terjadi ketidakpastian di pasar ya. Sehingga candlestick doji ini muncul. Nah, candlestick doji ini muncul kalau teman-teman perhatikan nanti bentuknya adalah seperti ini ya, seperti tanda tambah. Kenapa bisa? Karena harga pembukaan atau harga penutupan itu sama seperti harga pembukaan. Hanya sumbu atas dan sumbu bawahnya aja yang panjang ya. Jadi ini ada 3 tipenya ya atau jenisnya, namun setiap jenis ini memiliki arti atau psikologis pasar masing-masing. Ini seperti yang saya bahas tadi ya. Dan teman-teman, di tahun 1970-an ini ada seorang ahli keuangan ya yang memperkenalkan teknik trading menggunakan pola candlestick di dunia barat, mungkin juga ke dunia pada saat ini. Namanya Steve Nissen ya. Jadi Steve Nissen ini memperkenalkan bentuk dari candlestick, mulai dari pola 1 candlestick, pola 2 candlestick, dan pola 3 candlestick. Teman-teman nanti akan lihat ada sekitar 42 pola yang ada di grafik harga, yang ini menggambarkan atau merefleksikan pergerakan harga dan menjadi trigger untuk pergerakan harga selanjutnya. Ya, ini banyak sekali patternnya. Nah, pertanyaannya Pak Irsan atau Coach, kalau saya ini pemula nih, saya belum paham cara melihat pola pada candlestick, apakah saya harus menghafal pola-pola sebanyak ini? Tentu tidak ya, karena saya sendiri pun tidak hafal sebanyak 42 pola itu. Namun di sini saya akan berbagi ya teman-teman, ini ada 3 pola yang sangat powerful ketika candlestick ini muncul di suatu perdagangan atau di suatu grafik. Jadi cukup 3 ini aja yang teman-teman hafal, dan nanti ketika candlestick ini muncul, teman-teman bisa mengambil keputusan ya, mau masuk pasar atau mau menunggu dulu ya. Dari 3 candlestick ini saya harapkan teman-teman benar-benar fokus nanti ya, dan benar-benar cermati arti dari candlestick ini sehingga nanti bisa mengambil keputusan ketika trading. Yang pertama ada yang namanya candlestick Marubozu ya. Dan yang kedua ada candlestick long candlestick. Yang ketiga ada spinning candlestick. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah Marubozu. Marubozu ini bukan Deddy Corbuzier ya. Dalam bahasa Jepang ini artinya kepala botak memang. Kenapa namanya kepala botak? Karena memang cirinya ini seperti kepala yang tidak punya rambut. Jadi candlestick ini tidak mempunyai sumbu atas ataupun sumbu bawah. Atau kalau kita lihat nanti candlesticknya hanya body saja.
body saja, baik itu yang berwarna hijau atau bullish candlestick, atau juga yang berwarna merah atau bearish candlestick. Jadi dua nama ini, yang pertama ada green Marubozu, yang kedua ada red Marubozu. Nah, candlestick ini teman-teman ini menandakan bahwa tekanan dari buyer atau tekanan dari seller jika candlestick merah yang muncul ini sangat besar di pasar. Ini bisa jadi konfirmasi kita, atau kita bisa mengetahui pada momen ini, ya, mau itu cupong kah, mau itu wealth kah, yang pasti uang yang besar sedang masuk ke pasar jika candlestick ini muncul. Sehingga nanti ketika teman-teman menemukan candlestick ini, di periode selanjutnya teman-teman bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar dengan jumlah uang yang besar tadi, atau kita bisa bilang ini bandarnya, ya. Jadi Marubozu adalah candlestick pertama dengan konfirmasi yang sangat baik. Jadi ketika candlestick ini muncul, kalau warnanya merah, kalau warnanya hijau, artinya pergerakan harga selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. Kalau candlestick merah yang muncul, maka periode selanjutnya pergerakan harga akan melanjutkan penurunan, gitu ya. Dan ini ada contohnya, teman-teman. Ini munculan dari Marubozu ini, ya, ini menandakan bahwa buyer, ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri, ini sangat mendominasi pasar. Memang idealnya nanti candlestick bullish Marubozu ini yang berwarna hijau muncul ketika tren sedang naik, ya. Jadi kalau trennya sedang naik, kemudian muncul candlestick dengan bentuk seperti ini, ya, Marubozu ini kecenderungan untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan itu cukup besar, ya. Bisa dibilang 90% pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan. Dan itu juga artinya bahwa tren kenaikan itu sedang terjadi, atau strong uptrend, ya. Dan kalau teman-teman lihat nanti candlestick yang berwarna merah, ya, seperti yang di sebelah kanan ini, dengan body yang panjang ke bawah tanpa sumbu atas dan sumbu bawah, teman-teman bisa mengetahui untuk pergerakan harga selanjutnya, harga akan melanjutkan penurunan. Idealnya memang candlestick bearish Marubozu ini muncul ketika downtrend. Idealnya, tapi apakah konfirmasinya berkurang ketika muncul kondisi uptrend? Enggak. Jadi kalau candlestick merah dengan body yang besar ini muncul pada kondisi uptrend, ini bisa menjadi sinyal bahwa tren akan berubah. Nah, jadi nggak ada salahnya, tapi idealnya memang candlestick Marubozu ini muncul ketika uptrend atau downtrend. Itu ya, itu yang pertama. Teman-teman cukup ingat aja bentuknya, nggak perlu diingat namanya, ya. Bentuk dengan body yang besar tanpa sumbu itu artinya tekanan buyer atau seller cukup besar, ya, di pasar. Yang kedua adalah long candle. Nah, long candle ini hampir sama seperti Marubozu tadi, tapi kalau kita lihat bentuknya nanti relatif untuk bodinya itu cukup besar, ya. Ada body dan ada sumbu, namun bodinya akan panjang dan sumbunya akan pendek, baik sumbu atas ataupun sumbu bawah. Itu namanya long candlestick, ya. Dan kalau kita melihat artinya juga sama, long candlestick juga mengartikan bahwa buyer atau seller itu sedang mendominasi pasar, ya. Nah, ini juga pola candlestick yang harus teman-teman ingat dan teman-teman pantau ketika muncul di pasar sebagai konfirmasi kita untuk masuk ke pasar, ya. Nah, ini ada contohnya, ya. Umumnya ada dua, ya, ada dua jenis. Pertama ada long bullish candlestick dan long bearish candlestick. Long bullish candlestick itu berwarna hijau, bodi atas dan bodi bawahnya, sumbu atas dan sumbu bawahnya pendek. Dan kalau kita ngelihat long bearish candlestick itu artinya bodinya yang besar, yang panjang, namun sumbu atas dan sumbu bawahnya pendek. Nah, teman-teman bisa lihat, ya, ketika candlestick long bullish ini atau candlestick hijau ini muncul, ini menandakan bahwa buyer juga sedang masuk ke pasar, ya. Dan idealnya memang untuk candlestick ini muncul ketika akhir dari tren penurunan, itu idealnya. Jadi kalau teman-teman lihat ada pergerakan harga yang cenderung menurun dari sesi sebelumnya, ya, dan kemudian di akhir sesi, di akhir penurunan, teman-teman bisa lihat ada konsolidasi harga, ada raging harga di situ, dan ditandai dengan munculnya
long bullish candlestick ya teman-teman bisa masuk ke pasar ketika candlestick ini muncul ya. Karena ini menandakan bahwa buyernya sudah mulai masuk. Ini bisa menandakan bahwa harga itu sudah terlalu rendah, ya. sudah jenuh jual, ya. Sehingga penjualnya sudah mulai sedikit dan itu momennya untuk buyer masuk ke pasar. Nah itu ditandai dengan candlestick long ini, long candlestick. Teman-teman bisa lihat ketika candlestick ini muncul, ini akan diikuti oleh pergerakan harga yang melanjutkan kenaikan di sesi-sesi selanjutnya. Sama juga ya, nanti kalau teman-teman lihat ada long bearish candlestick ya, idealnya nanti long bearish candlestick itu muncul di atas ya, di atas dari tren kenaikan. Jadi kalau sudah harga tinggi muncul long bearish candlestick ya, teman-teman bisa asumsikan bahwa harga sudah terlalu tinggi dan ada potensi untuk pergerakan harga itu terkoreksi pada tren kenaikan gitu ya. Dan untuk pola yang terakhir adalah spinning top ini teman-teman punya ciri body yang kecil dengan sumbu atas dan sumbu bawah yang panjang. Ada dua, pertama ada bullish spinning top dan bearish spinning top. Nah, yang candlestick ini, pola candlestick ini menandakan bahwa terjadi atau mencerminkan terjadinya keraguan di pasar. Jadi kalau candlestick ini muncul pada satu periode ketika harga sudah terlalu rendah, ya ini artinya memang seller pun sudah takut untuk menjual karena harga sudah terlalu rendah. Atau ketika harga sudah terlalu tinggi dalam tren kenaikan, muncul candlestick spinning top ini artinya juga pasar sedang ragu untuk melanjutkan pembelian karena memang harga sudah tinggi. Nah itu dibutuhkan konfirmasi untuk candlestick selanjutnya untuk kita menentukan apakah harus masuk pasar atau tidak gitu ya. Jadi spinning top ini harus dikonfirmasi oleh candlestick selanjutnya. Oke, saya kasih contoh ya seperti ini teman-teman. Ini ada dua contoh bullish spinning top dan bearish spinning top. Yang sebelah kiri dulu kita bahas untuk bullish spinning top ya. Jadi candlestick-nya muncul di bawah setelah tren penurunan. Jadi ketika terjadi tren penurunan dan muncul candlestick spinning top ini, body yang kecil ya dengan sumbu yang panjang atas ataupun bawah. Kalau warna nggak harus hijau atau nggak harus merah ya teman-teman ya. Jadi walaupun warnanya hijau ataupun warnanya merah, yang penting sumbunya panjang ke atas dan ke bawah, itu namanya spinning top. Itu melambangkan atau menggambarkan dari keraguan pasar ketika harga sudah terlalu rendah. Nah, teman-teman lihat ketika candlestick ini muncul dan selanjutnya dikonfirmasi oleh candlestick hijau yang lebih mendominasi pergerakan harga, teman-teman bisa lihat pergerakan harga selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. Artinya memang di periode ini ketika candlestick spinning top ini muncul di akhir dari tren penurunan, ini artinya juga buyer sudah mulai masuk ya ketika candlestick selanjutnya ini mengkonfirmasi pergerakan harga. Jadi kalau sudah warna hijau yang muncul, bodinya panjang atau lebih tinggi daripada sumbu candlestick spinning top ini, teman-teman bisa asumsikan bahwa pergerakan harga selanjutnya akan melanjutkan kenaikan. Jadi harus ada konfirmasinya dulu. Nah yang kedua ini ya, spinning top juga yang munculnya di atas ya atau di akhir dari tren kenaikan. Jadi kalau teman-teman lihat ini harga sudah cukup lama ya kenaikannya dalam tren kenaikan dan muncul candlestick seperti ini, candlestick dengan body yang kecil, sumbunya yang panjang ya, ini menandakan keraguan di pasar ya. Bisa jadi karena memang harga udah tinggi, orang nggak berani lagi untuk membeli, tinggal tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Kalau candle selanjutnya itu adalah candlestick bearish ya, apalagi kalau nanti candlestick bearishnya lebih rendah daripada sumbu bawah dari spinning top ini artinya penurunan harga ini terkonfirmasi. Artinya teman-teman bisa mengambil keputusan untuk mengikuti seller ya, melakukan penjualan ketika momen ini muncul. Jadi teman-teman perhatikan ya, ketika candlestick ini muncul dikonfirmasi oleh candlestick bearish selanjutnya yang harganya lebih rendah daripada harga terendah pada sumbu dari spinning top ini terkonfirmasi bahwa harga akan mengalami penurunan. Bisa koreksi, bisa juga berbalik arah gitu ya. Jadi teman-teman 3 candlestick tadi ya, mulai dari Marubozu yang bodinya panjang ya,
kemudian long candle, dan spinning top. Ini adalah 3 candlestick yang sangat powerful ketika muncul di satu grafik. Atau teman-teman, ini bisa menjadi triggernya untuk kita melihat pergerakan harga selanjutnya. Sehingga ketika teman-teman mengetahui candlestick ini atau melihat candlestick ini, teman-teman bisa mengambil keputusan kapan harus masuk pasar dan kapan harus wait and see. Ya teman-teman, mungkin untuk hari ini ya hanya 3 candlestick ini aja yang akan kita bahas. Namun untuk minggu depan kita akan membahas lagi lebih banyak tentang pola-pola candlestick ya. Yang penting pada sore hari ini teman-teman bisa mengambil pelajaran ya dari 3 candlestick yang sangat powerful ini ketika muncul di pasar. Oke teman-teman, saya buka sesi tanya jawab ya, karena memang waktu kita untuk edukasi hanya 30 menit. Silakan saya buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya sebelum nanti kita masuk ke chart live ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan dibuka mic-nya ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, kita coba langsung masuk ke grafik live ya, atau grafik langsung. Oke, nah ini grafik GBP USD ya. Oke, GBP USD kalau teman-teman lihat memang di periode sebelumnya ini mengalami penurunan harga. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, kita mulai dari tanggal 22 Maret ketika candlestick ini bergerak naik atau tren mengalami kenaikan, ini cukup banyak ya buyernya mendominasi pasar. Namun di akhir dari tren kenaikan ini muncul candlestick dengan body yang kecil namun sumbu atas yang panjang. Nah ini teman-teman artinya ini terjadi rejection di pasar. Rejection dari seller. Jadi kalau sumbu atasnya yang panjang itu artinya seller yang menekan pergerakan harga. Dan konfirmasi candlestick selanjutnya teman-teman bisa lihat ini ada long candle. Long candlestick bisa juga kita bilang kalau pakai pola 2 candlestick ini bearish engulfing. Nih, teman-teman lihat ketika candlestick ini muncul di akhir dari tren kenaikan, pergerakan harga selanjutnya melanjutkan penurunan. Ya. Ini candlestick ini. Yang menjadi acuan kita ada 2. Pertama, sudah lemahnya candlestick bullish di sini. Dominasi buyernya sudah cukup lemah. Kemudian konfirmasi kedua adalah candlestick merah dengan body yang panjang. Ya, artinya memang di harga ini sudah terlalu tinggi bagi pelaku pasar, sehingga untuk periode selanjutnya ini pergerakan harga melanjutkan penurunan. Ya. Dan sama, ketika harga sudah bergerak turun dan mencapai titik terendahnya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada candlestick hijau dengan body yang panjang dan besar ya. Kita lihat ini long candlestick juga. Dan ketika candlestick ini muncul, teman-teman bisa lihat pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Karena di sini kita bisa tahu bahwa buyernya sedang mendominasi atau ada cukongnya atau ada uang besar yang sedang masuk di pasar ya, sehingga ketika ini muncul ya terjadilah grafik yang tinggi seperti ini. Nah kita sebagai pelaku pasar bisa langsung mengikuti untuk masuk ke pasar ya ketika candlestick ini muncul. Nanti konfirmasi yang paling bagus adalah kalau teman-teman bisa mengkombinasikan pola-pola candlestick ini dengan support resisten. Nah, jadi yang lebih powerful lagi nanti adalah kita bisa mengkombinasikan. Jadi kalau munculnya di area support ya, support harga, nanti kan kita belajar support resisten juga ya. Jadi kalau candlestick long candle atau bullish Marubozu yang muncul pada support harga, ini menjadi trigger yang sangat kuat ya untuk pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Ini contohnya seperti ini. Nah, jadi candlestick long bullish ini muncul pada support harga. Ya, support harga yang terjadi pada 14 Maret. Nah, ini jadi konfirmasi yang sangat bagus untuk kita juga melakukan pembelian. Ya. Ini juga sama, kalau kita flashback lagi ke periode sebelumnya ya, harga ini tertahan ya. Ini karena memang historical sebelumnya di level ini merupakan level resisten. Nah, jadi ketika ketemu resisten dan pola candlestick
baik itu bearish long bullish ya, kemudian juga mungkin juga bearish Marubozu yang muncul, ini menjadi konfirmasi yang sangat bagus untuk kita juga melakukan penjualan. Jadi ada 2 konfirmasi ya yang harus kita perhatikan. Namun untuk support resisten mungkin di next edukasi kita akan belajar ya. Yang pasti konfirmasinya akan sangat bagus ketika pola-pola candlestick ini muncul pada support ataupun resisten harga. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan. Kan keraguan di pasar. Jadi kita harus tunggu dulu konfirmasi selanjutnya ketika candlestick spinning top itu muncul. Ya, kalau sumbu atas yang panjang dan bodinya yang pendek ya, artinya sumbu atasnya yang muncul itu namanya ada tekanan dari seller ya, ada rejection dari seller. Tetap kita harus menunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Kalau nanti candlestick selanjutnya muncul candlestick bearish atau candlestick merah, itu terkonfirmasi bahwa pergerakan harga selanjutnya berpotensi besar untuk mengalami penurunan. Ya, kalau sumbu bawah yang panjang, bodi atasnya yang pendek, itu artinya ada rejection dari buyer. Ada rejection dari buyer, sehingga nanti ketika konfirmasi selanjutnya ternyata candlestick bearish yang muncul, kita bisa asumsikan bahwa pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat candlestick dengan sumbu yang panjang, harus menunggu konfirmasi candlestick selanjutnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Kecuali candlestick long bullish atau Marubozu tadi ya. Kalau Marubozu, walaupun dia berdiri sendiri, kita bisa mengkonfirmasi untuk pergerakan harga selanjutnya. Namun untuk candlestick seperti ini ya, doji ini harus terkonfirmasi oleh candlestick selanjutnya. Gitu ya. Silakan Pak. Warnanya apa? Oke, jadi warna itu nggak pengaruh Pak ya. Walaupun dia muncul di atas, tapi warnanya merah atau hijau itu nggak pengaruh. Yang pasti artinya terjadi keraguan di pasar pada momen itu. Jadi walaupun dia hijau ataupun merah itu nggak peduli. Yang penting konfirmasi selanjutnya. Kalau ternyata tren lagi naik nih, muncul spinning top di atas. Candle selanjutnya adalah candlestick bullish, hijau ya. Yang harganya ternyata lebih tinggi daripada harga tertinggi pada spinning top. Itu artinya pasar bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Tapi kalau ternyata candlestick selanjutnya berwarna merah, setelah tren kenaikan muncul spinning top di atas seperti ini ya. Ini tadi saya contohkan, spinning topnya muncul, namun candlestick selanjutnya tidak terkonfirmasi berwarna merah, terkonfirmasi berwarna hijau. Ini artinya tren kenaikan akan berlanjut nih. Tapi kalau seandainya ternyata candlestick selanjutnya setelah spinning top ini adalah berwarna merah dan lebih rendah daripada harga terendah pada spinning top ini terkonfirmasi bahwa harga selanjutnya akan mengalami koreksi harga. Ya, jadi nggak peduli dia warnanya hijau ataupun merah. Yang penting artinya itu adalah keraguan yang terjadi di pasar. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Bu Debi, atau Bu Putri, atau Bu Bella ya? Ada pertanyaan? Kalau sampingnya Ya. bodi besar hijau, bodi besar merah. Bodi besar, oke. Rata. Oke, rata antara atas dan bawah sama ya, bodinya ditutup di harga yang sama. Memang kadang-kadang candlestick itu muncul. Nah gini, kalau candlestick seperti itu muncul, teman-teman harus lihat munculnya tuh di harga atas atau di harga bawah. Di contoh nih, tren sedang naik, muncul candlestick merah, kemudian selanjutnya candlestick hijau, dan selanjutnya candlestick merah dengan bodi yang panjang, namun sama nih, tutupnya sama. Itu bisa menjadi gambaran bahwa di situ juga sedang terjadi keraguan pasar. Itu butuh konfirmasi untuk candlestick selanjutnya. Nanti kalau candlestick ketiga ternyata berwarna merah, itu terkonfirmasi bahwa pergerakan harga selanjutnya akan melanjutkan penurunan. Gitu ya. Sebaliknya juga kalau ternyata munculnya ketika akhir dari tren penurunan, contoh harga lagi turun nih, kemudian muncul candlestick merah panjang, kemudian selanjutnya candlestick hijau, bodinya sama, tutupnya sama. Nah, kita perlu konfirmasi untuk candlestick
ketiga, apakah ada candlestick buyer-nya, bullish-nya, untuk mengkonfirmasi bahwa pergerakan harga akan melanjutkan kenaikan, atau bahkan candlestick bearish lagi yang muncul. Kalau candlestick bearish lagi yang muncul, itu artinya harga akan naik turun. Nah, biasanya momen-momen tersebut itu ketika muncul berita. Ya, ketika ada berita, ada candlestick seperti itu. Kalau di perdagangan yang normal itu jarang terjadi. Ya, ada pertanyaan lagi? Putri, In, baru datang ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ya, mungkin teman-teman yang dari Zoom ya, partisipan dari Zoom, jika ada pertanyaan silakan. Baik ya teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, untuk edukasi sore hari ini saya akhiri ya. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Harapan saya adalah ketika teman-teman belajar tentang candlestick, teman-teman lebih bisa memahami arti dari kemunculan candlestick itu, sehingga nanti ketika teman-teman sudah memulai trading, teman-teman bisa memutuskan untuk kapan seharusnya masuk pasar ya. Jadi kita masuk itu harus ada alasan yang jelas, dan candlestick ini menjadi salah satu alasan untuk teman-teman masuk pasar. Ya, itu aja dari saya teman-teman ya. Kita berjumpa lagi pada edukasi minggu depan ya. Jaga terus kesehatan dan selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Thank you, Ku. Terima kasih, Pak.